Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu dokter, para sejawat mahasiswa yang saya hormati. Bersama saya Dr. Ronald Irwanto Natrijaya. Perkenankan hari ini saya akan membahas mengenai 7 black holes which is leading to the antimicrobial overuse. Ya, jadi di sini mungkin kita akan membahas lubang-lubang hitam gitu ya, yang bisa mengarahkan kita pada penggunaan antimikrobial yang overuse ya. Jadi ini kita masih dalam isu pengendalian resistansi antimikroba. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kita lihat ya, ada 7. Nanti boleh disimak video saya sampai selesai. Ya, apa aja 7 black holes itu yang bisa meliding kepada antimicrobial overuse. Yang pertama adalah treating viral pharyngitis with antibiotic. Nah, ini kita seringkali dalam praktek sehari-hari kita memberikan antibiotik pada orang-orang yang pharyngitis ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu dokter dan para mahasiswa semua. Ya, kita ketahui bahwa pharyngitis bisa jadi menjadi gejala dari infeksi saluran pernafasan atas. Ya, tetapi sebagian besar penyebabnya virus. Ya, di sini Bapak Ibu dokter bisa melihat ya, saya mencuplik dari WHO. WHO mengeluarkan suatu Center Clinical Scoring System ya. Di sini ada 4 skor di sini ya, masing-masing diberi nilai 1. Ya, jadi kalau ada demam lebih dari 38 derajat Celcius itu nilainya 1. No cough, tidak ada batuk, ya itu justru nilainya 1. Kemudian ada tender anterior cervical lymphadenitis, itu juga 1. Dan kemudian ada tonsillar exudate, itu masing-masing 1, 1, 1, 1. Ya. Jadi kalau kita lihat, saya kira ini merupakan suatu scoring system yang cukup praktis ya, yang bisa kita gunakan dalam praktek sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dengan scoring ini, apabila skornya antara 0 sampai 2, maka di sini katanya cukup symptomatic treatment only. Jadi kelihatannya memang virus ya. Tapi kalau antara 3 dan 4 ini boleh dipertimbangkan antibiotik, terutama kalau memang kita pertimbangkan pada daerah-daerah khususnya yang memang endemis atau memang daerah-daerah yang rawan untuk terjadi infeksi streptococcus, kuman-kuman streptococcus. Boleh dipertimbangkan, boleh dipertimbangkan. Tetapi kalau dia 0 sampai 2, jangan diberikan antibiotik, tetapi symptomatic treatment only gitu ya. Nah, di sini kita harus menyingkirkan persepsi bahwa apabila memang pharyngitis itu dia disebabkan oleh virus, maka kita berikan saja antibiotik untuk mencegah supaya jangan ada infeksi sekunder bakteri. Ya, saya kira ini mungkin persepsi yang harus kita singkirkan. Begitu virus, bakteri tidak antibiotik tidak ada tempatnya untuk diberikan. Yang kita berikan hanya symptomatic treatment only. Karena sekali lagi bakteri itu tidak bisa dicegah, masuknya bakteri tidak bisa dicegah dengan pemberian antibiotik awal. Ya, antibiotik itu hanya diberikan ketika memang sudah terjadi atau terdefinisi infeksi bakterial. Jadi, Bapak Ibu dokter, para mahasiswa yang saya hormati, bisa menggunakan Center Clinical Scoring System ini ya, dan sebaiknya memang kita menghilangkan persepsi daripada penggunaan antibiotik sebagai pencegah kuman dari environment untuk masuk pada viral pharyngitis. Ya, jadi jangan sampai ini menjadi black hole yang kita lakukan dalam penggunaan antibiotik. Ya, ini saya masukkan sebagai black hole yang pertama. Black hole yang kedua yang saya masukkan, Bapak Ibu dokter, para mahasiswa sekalian, adalah mengeneralisasi typhoid fever ya, mengeneralisasi fever sebagai typhoid fever. Ya, ini kita sering menjumpai mungkin bahwa typhoid fever ini menjadi diagnosis keranjang sampah ya. Orang dengan demam, tidak tahu penyebabnya, oke, nyatakan saja sebagai typhoid fever. Memang betul, kita adalah negara endemis typhoid. Tetapi tentunya dalam diagnosis typhoid, ya kita harus melihat apakah memang ada simptom-simptom gejala-gejala yang mendukung. Apalagi kita ketahui dalam praktek sehari-hari, Widal test bisa merupakan tes yang sering digunakan. Hanya ini mungkin saya hanya reminder kembali ya para adik-adik mahasiswa semua dan para sejawat sekalian bahwa Widal test bukan penanda definitif atau penanda sakit dari seseorang yang dites ya.
Nah, di sini kita lihat Widal test adalah sebagai penanda kontak, bukan penanda sakit atau apalagi sebagai diagnosis definitif. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu dokter, Widal test bisa digunakan sebagai penunjang, tetapi kita tidak bisa memberikan antibiotik, menyatakan dia typhoid hanya semata-mata dari Widal test. Harus didukung dengan suatu kondisi klinis yang sesuai. Ya, apalagi menjadikan Widal test sebagai alat untuk memfollow up. Jadi kita berikan antibiotik terus sampai Widal testnya negatif. Ya, ini Widal test tidak bisa untuk itu. Jadi sekali lagi dia hanya penanda kontak, bukan penanda diagnosis sakit atau diagnosis definitif. Ya, di sini seringkali bisa jadi antibiotik menjadi suatu black hole ya, diberikan atas dasar Widal test tanpa gejala yang jelas. Apalagi diagnosis typhoid fever itu seringkali dilabelkan pada pasien-pasien yang demam sebelum ada fokus infeksi yang jelas. Ya, disinilah Bapak Ibu dokter, jangan sampai ini menjadi black hole yang kedua untuk kita bersama. Ya, jadi harus cermat ya dalam penggunaan antimikroba. Nah, ini mungkin kita mesti lihat lagi ya Bapak Ibu dokter, apakah di negara endemis Widal test ini mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang sama dengan di daerah non-endemis dalam diagnostik. Ya, apakah memang bagaimana? Jadi nanti mohon asupan apabila ada adik-adik mahasiswa yang mempunyai paper, silahkan boleh disampaikan bagaimana spesifisitas dan sensitivitas diagnostik Widal test antara negara yang endemis dan non-endemis. Ini kelihatannya bisa beda ya, tapi nanti kita bisa sampaikan diskusi dalam tutorial dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, black hole yang ketiga yang bisa terjadi, ini adalah kita mentata laksana asimptomatik bakteriuria dengan antibiotik. Ya, kita harus bedakan Bapak Ibu dokter antara infeksi saluran kemih dengan asimptomatik bakteriuria. IDSA Guidelines 2019 mencatat bahwa asimptomatik bakteriuria itu adalah ditemukannya kuman pada urin dengan jumlah lebih dari 10 pangkat 5 ya. CFU. Ya, di sini ditemukannya kuman dengan jumlah sekian pada urin, tapi harus tanpa gejala. Jadi kalau ditemukan kuman lebih dari 10 pangkat 5 pada urin tanpa gejala, maka ini disebut sebagai asimptomatik bakteriuria. Ya, ini berbeda dengan infeksi saluran kemih. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di gejalanya. Kalau infeksi saluran kemih itu dia sudah dengan gejala. Ya, dysuria, hematuria, mungkin bisa ada demam dan sebagainya. Tapi kalau asimptomatik bakteriuria, dia ditemukan kuman dalam urin dalam jumlah tertentu tanpa gejala. Nah, lalu kita lihat rekomendasi berikutnya bahwa asimptomatik bakteriuria, IDSA merekomendasi do not treat asymptomatic bakteriuria with antibiotics. Nah, ini jelas ditekankan seperti itu ya. Jadi pemberian antibiotik pada kondisi asimptomatik bakteriuria adalah kondisi yang overuse antibiotik. Apalagi kalau kita hanya menemukan kuman dari urinalisa positif bakteriuria, langsung ditreat antibiotik, ini jadi black holes. Ya, ini jadi black holes. Jadi harus dibedakan antara asimptomatik bakteriuria sekali lagi dengan ISK. ISK itu sudah dengan gejala. Ya, harus dengan gejala. Apabila ada gejala dysuria, hematuria, demam, ditemui kuman dalam urin, bakteri dalam urin, ya oke, itu bisa kita tegakkan ISK. Tapi sekali lagi kalau hanya berangkat dari temuan bakteri di urin, ya dari urinalisa atau di sini lebih dari 10 pangkat 5 kolonisasi urin di kolonisasi colony forming units ya tanpa disertai gejala. Nah, ini asimptomatik bakteriuria. Men-treat kondisi seperti ini bisa menjadi black holes dalam penggunaan antibiotik. Walaupun memang IDSA itu juga menggariskan ya asimptomatik bakteriuria bila terjadi pada wanita hamil atau pada pasien-pasien yang memang berencana untuk menjalani prosedur-prosedur invasif urologi, bisa memang dipertimbangkan pemberian antibiotik ya, tapi tidak pada semua ASB. Sekali lagi, pemberian antibiotik pada asimptomatik bakteriuria tanpa indikasi yang jelas, maka itu bisa menjadi suatu black hole dalam penggunaan antibiotik. Ini adalah black hole yang ketiga.
Lalu bagaimana dengan black hole yang keempat? Black hole yang keempat adalah men-treat fever of unknown origin, menata laksana fever of unknown origin secara generalized dengan antibiotik. Nah, ini kita lihat dari suatu jurnal ya, dari berbagai tempat, terutama untuk low middle income country dan low income country. Ini kita lihat, ternyata penyebabnya terbanyak adalah tuberkulosis. Jadi pada daerah-daerah endemis, saya pikir ini pada daerah endemis ya, low middle income country dan low income country, itu tuberkulosis bisa menjadi salah satu yang common, karena biasanya di low middle income country ini kan merupakan daerah-daerah endemis tuberkulosis, dan ternyata ini memang bisa menjadi salah satu FUO, awalnya nggak diketahui gitu ya. Tetapi bisa menjadi ironi bagi kita semua ketika kita belum mengetahui penyebab FUO-nya, ya, tetapi kita udah men-treat dengan antibiotik, apalagi kita mengeskalasi antibiotik, mula-mula kita kasih amoxicillin clavulanat, kemudian levofloxacin, sampai akhirnya meropenem, padahal penyebabnya tuberkulosis. Nah, ini bisa menjadi satu ironi, ya. Pemberian antibiotik boleh diberikan ketika fokus infeksi memang diketahui, ya. Apalagi kalau misalnya memang mengancam, silahkan untuk diberikan antibiotik empirik, maka bisa ada indikasi, ada ruang-ruang indikasi di situ. Tetapi pada kondisi fever of unknown origin, ya apalagi di low middle income country, catatannya terbanyak adalah tuberkulosis, ya. Belum lagi mungkin ada penyebab-penyebab lain yang bisa menyebabkan fever of unknown origin, Bapak Ibu dokter dan sejawat semua mahasiswa, seperti penyakit autoimun, penyakit-penyakit keganasan, dan sebagainya. Nah, di sini ketika kita memberikan antibiotik yang bukan pada tempatnya, di sini bisa menjadi suatu black hole tersendiri. Ya, ini adalah black hole keempat. Mengeneralize, treating semuanya FO, kita kasih antibiotik, apalagi mengeskalasi sampai ke meropenem. Jangan-jangan penyebabnya TB atau ada penyebab lain. Nah, ini jadi black hole sebagai kita, ya. Oleh karena ini, gitu, maka hal demikian harus kita hindari dan secara saksama kita observasi pasien secara baik dan benar. Black hole yang kelima itu adalah memberikan antibiotik profilaksis pada pasien-pasien yang akan disupport dengan ventilator. Tidak jarang mungkin kita menjumpai pasien-pasien dengan stroke atau infark miokard yang memang dengan terpaksa, mohon maaf, harus disupport pernafasannya dengan ventilator. Tetapi ketika kita memberikan antibiotik sebagai profilaksis, artinya mencegah supaya pasien tidak terinfeksi akibat intubasi, maka ini menjadi satu black holes. Ya, nah jadi penggunaan ventilator tidak identik tentunya, Bapak Ibu dokter dan adik mahasiswa semuanya, penggunaan ventilator tidak identik dengan penggunaan antibiotik. Penggunaan ventilator bukan berarti otomatis antibiotik harus diberikan, apalagi kalau itu statusnya profilaksis, kita cegah. Ya, kita tahu semua bahwa kita mengenal adanya teori selective pressure. Ya, seiring dengan kita berikan antibiotik, maka pada saat yang sama kita menciptakan, meng-create possibility, kemungkinan untuk munculnya kolonisasi-kolonisasi yang multidrug resistant. Nah, ketika pasien masuk ke dalam ventilator, Bapak Ibu dokter, dan dia sebenarnya tidak ada infeksi, kita berikan antibiotik dengan tujuan mencegah, maka yang terjadi justru sebagian besar kuman yang sensitif terhadap antibiotik yang kita berikan akan mati, tetapi memberikan kesempatan pada kuman untuk bisa bermutasi, untuk bisa mengekspresikan gen yang resisten, yang pada akhirnya mengkolonisasi pasien kita dengan multidrug resisten. Dan ketika di dalam ventilator dan ketika terjadi infeksi betul-betul di dalam ventilator tersebut, maka bisa jadi besar kemungkinan penyebabnya adalah multidrug resisten. Jadi Bapak Ibu dokter, ketika pasien harus masuk ke ventilator, kita harus menilai terlebih dahulu apakah memang ini ada infeksi atau tidak. Apabila tidak ada infeksi, maka tidak ada indikasi antibiotik. Memberikan antibiotik sebagai profilaksis pada pasien-pasien yang harus masuk ke ventilator adalah suatu black hole dalam penggunaan antibiotik. Ya, untuk menurunkan resiko dari infeksi pada pasien-pasien yang diberikan support ventilator, yang harus dilakukan secara adekuat adalah bundles ventilator, bukan profilaksis di awal. Tidak, itu adalah satu black hole. Nanti Bapak Ibu dokter bisa
pelajari lebih dalam mengenai ventilator bundles ya, saya kira di sana nggak ada penggunaan antibiotik profilaksis di awal. Ya, pada ventilator bundles ini yang dilakukan, yang dikerjakan adalah upaya-upaya untuk menurunkan resiko infeksi. Ya, jadi bukan untuk meningkatkan resiko munculnya multidrug resisten. Sehingga perlu diingat Bapak Ibu dokter di sini, black holes nomor 5 adalah pemberian antibiotik profilaksis pada pasien-pasien yang harus masuk ke ventilator. Tidak otomatis, kecuali kalau memang ada infeksi. Tapi sebagai profilaksis untuk masuk ke ventilator, ini menjadi suatu black hole. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, black holes yang keenam yang saya boleh catat di sini adalah penggunaan antibiotik hanya berdasarkan peningkatan CRP. Ya, betul memang bahwa bisa jadi pada infeksi-infeksi bakterial CRP bisa jadi meningkat. Tetapi harus kita ingat bahwa CRP nggak hanya meningkat pada infeksi bakterial aja, pada kondisi-kondisi inflamasi yang akut, kondisi-kondisi autoimun, malignansi bahkan, itu CRP bisa meningkat. Jadi jangan sampai kita memberikan antibiotik berdasarkan hanya CRP. Sekali lagi, Bapak Ibu dokter, kita harus melihat apakah memang di sini ada klinis infeksi, fokus infeksinya di mana, etiologinya apa. Ya, jadi kita nggak bisa menerima pasien kemudian CRP meningkat langsung ini menjadi satu justifikasi untuk diberikan antibiotik. Ya, saya pikir ini harus dengan pertimbangan klinis. Ini sudah dinyatakan bahwa sekali lagi CRP bisa meningkat pada berbagai hal, sudah dinyatakan oleh berbagai jurnal, laporan kasus dan sebagainya. Ya, bahkan kita lihat di sini bahwa pada demam berdarah pun masih mungkin loh CRP itu meningkat. Tapi bukan artinya pada demam berdarah CRP-nya meningkat berarti dia ada infeksi kuman, bukan. Ya, jadi di sini Bapak Ibu dokter hati-hati. Penggunaan antibiotik hanya berdasarkan dari CRP dan kita yakin bahwa CRP naik bahwa ini pasti ada infeksi bakterial, lalu digunakan antibiotik di sana, ini bisa menjadi black hole kita. Dan ini menjadi black hole ke-6 yang saya catat di sini. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu dokter ya. Black holes yang ketujuh yang saya catat di sini adalah penggunaan antibiotik yang dilanjutkan setelah operasi-operasi yang berstatus bersih terkontaminasi. Bapak Ibu dokter bisa lihat pada video YouTube saya terkait dengan antibiotik profilaksis ya di sini bahwa pada operasi-operasi yang bersih terkontaminasi atau operasi yang bersih dengan prostesis kecuali implan gigi ya atau pada operasi bersih yang mungkin mengancam pada organ-organ vital ya seperti yang ditulis dalam Permenkes 28 tahun 2021 di sini boleh digunakan antibiotik sebagai profilaksis. Tetapi status profilaksis antibiotik bukan artinya setelah operasi itu diteruskan ya. Jadi operasi-operasi bersih terkontaminasi atau bersih dengan prostesis ini adalah operasi-operasi yang bukan terinfeksi. Profilaksis diberikan untuk dekolonisasi kuman residen bukan transien. Sehingga di sini Bapak Ibu dokter memberikan ya, dia tanpa infeksi, memberikan antibiotik pada kasus-kasus yang bersih terkontaminasi seperti ini atau bersih dengan prostesis dan antibiotiknya diteruskan pasca infeksi, ini menjadi black holes yang ke-7. Ya, kalau Bapak Ibu dokter membaca di guidelines WHO itu jelas ditulis do not continue the antibiotics after surgery pada kasus-kasus pembedahan yang bersih terkontaminasi atau bersih dengan prostesis. Jadi status profilaksis hanya satu kali preoperasi dan tidak diteruskan pasca operasi karena operasi-operasi yang demikian adalah operasi-operasi yang bukan terinfeksi. Ya, nah jadi nanti Bapak Ibu dokter bisa lihat di YouTube saya yang kemarin dan yang berjudul antibiotik profilaksis ya, overview di profilaktik antibiotik. Bapak Ibu dokter bisa klik dan melihat di sana. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Ini 7 black holes dalam penggunaan antibiotik yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau dari Bapak Ibu dokter atau dari para mahasiswa sekalian ada penambahan yang lain atau ada pengalaman, silahkan ditambahkan ya. Jadi ini sifatnya cair, membuka ruang-ruang diskusi
tapi mudah-mudahan bisa digunakan untuk kita bersama. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu dokter, para sejawat, adik-adik mahasiswa semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang keliru, kurang update, atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Namun doa saya, semoga Bapak Ibu dokter, para adik mahasiswa semua tetap semangat dalam setiap langkah dan karya, terus maju untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Demikian saya undur diri pamit dari hadapan Bapak Ibu dokter dan adik-adik semuanya. Sukses selalu dimanapun kita berada. Terima kasih.